Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Nurlaila Kuswara. Saya akan membahas modul 9, yaitu tentang limbah dan pemanfaatannya serta etika lingkungan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita semua berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, ternyata semuanya pada sekolah. Hari ini Ibu akan membahas tentang limbah dan pemanfaatannya serta etika lingkungan. Apa itu limbah? Coba, siapa yang bisa jawab? Apa? Ya, betul. Limbah secara sederhana bisa diartikan sebagai sampah atau polutan. Macam-macam sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah rumah tangga dan sampah pabrik. Sampah rumah tangga terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bisa disebut sebagai sampah basah, sedangkan sampah anorganik bisa disebut sebagai sampah kering. Sampah basah berasal dari makhluk hidup, yaitu seperti daun-daunan, sampah dapur, dan lain-lain. Sebaliknya dengan sampah kering seperti kertas, plastik, kaleng, itu sangat sulit untuk terdegradasi secara alami. Sampah pabrik dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Yang pertama yaitu padat. Contohnya seperti potongan kayu. Contoh yang kedua yaitu cair. Contohnya seperti air urin atau air kencing. Dan yang terakhir yaitu sampah yang berbentuk gas, seperti asap kebakaran hutan. Ibu akan membahas tentang analisis kandungan pada sampah, yaitu pertama-tama kita harus memeriksa kandungan zat-zat yang ada dalam limbah melalui analisis. Analisis kandungan sampah mempunyai sifat fisik. 12 poin sifat kimia pada sampah. Yang pertama yaitu biological oxygen demand atau bisa disingkat BOD. Yang kedua yaitu chemical oxygen demand atau disingkat dengan COD. Yang ketiga yaitu metan. Yang keempat yaitu keasaman air. Kelima yaitu alkalinitas. Yang keenam yaitu lemak dan minyak. Yang ketujuh oksigen berlarut. Yang kedelapan besi dan magnesium. Yang kesembilan yaitu kloridda. Kesepuluh fosfat. Yang kesebelas yaitu sulfur. Dan yang terakhir yaitu logam-logam berat dan beracun. Selanjutnya ada sifat biologis, yaitu air buangan yang biodegradable dapat diolah secara biologi. Pengolahan secara biologi dapat dilakukan melalui reaktor. Sekarang kita akan membahas pemanfaatan pada limbah. Contohnya ada sampah yang bisa didaur ulang dan ada sampah yang tidak bisa didaur ulang, yaitu ada juga sampah yang bisa dijadikan sebagai kompos. Bahasan terakhir yaitu tentang etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan suatu perilaku manusia dalam mewujudkan moral lingkungan yang berisi petunjuk mengenai bagaimana manusia harus menempuh kehidupan, berperilaku, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan alam. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi yang terbagi atas pertama yaitu etika ekologi dangkal, kedua yaitu etika ekologi dalam pendidikan. Etika lingkungan terutama yang menekankan pada paham ekosentrisme sangat penting untuk dilakukan dan diberikan dari masa anak-anak, mengingat mereka lah kelak yang akan meneruskan mengelola alam semesta ini. Jadi kesimpulannya yaitu limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dihendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang,
Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.